Heho Pop gengs! Kamu mungkin pernah melihat kampung nelayan yang viral karena di sana terdapat rumah-rumah mewah ala Sultan ini. Ya, berkat kekayaan alam yang melimpah, ada banyak desa di Indonesia loh yang kemudian menjadi kaya dan sejahtera. Mau tahu desa apa aja? Yuk langsung disimak sampai habis. Kita mulai dengan desa yang dulunya dikenal sebagai desa kumuh karena sering diterpa banjir hingga dipandang sebelah mata. Namun, berkat kerjasama pemerintah dan warganya, mereka kemudian menyulap desa ini menjadi salah satu desa miliarder di Indonesia. Namanya adalah Desa Sekapuk yang terletak di Jawa Timur. Keberhasilan Desa Sekapuk ini bermula saat Kepala Desa Abdul Halim mengajak warganya untuk mengubah kawasan bekas galian tambang batu kapur menjadi destinasi wisata yang diberi nama Selo Tirtogiri atau disingkat Setigi. Selo berarti batu, Tirto berarti air, dan Giri memiliki arti bukit. Nah, dari hasil patungan antara warga dan pemerintah desa, mereka memulai untuk memoles bekas tambang kapur ini menjadi nuansa alam buatan dengan tebing-tebing menjulang, dilengkapi dengan ornamen pahatan, miniatur Masjid Persia dan Madinah, atau rumah apung hingga patung begawan. Butuh waktu 1 tahun untuk memoles tempat yang awalnya hanya menjadi tempat pembuangan sampah ini menjadi sangat instagramable dan menarik banyak pengunjung. Per bulan ya, pengunjung wisata Setigi ini bisa mencapai 28.000 orang per bulannya. Gak heran jika pendapatan asli desa ini mencapai 3,4 miliar rupiah. Dan dalam waktu 3 tahun, wisata Setigi bisa membuka lapangan kerja untuk 899 kepala keluarga yang bergerak di bidang jasa dan UMKM produk makanan minuman. Jika awalnya pendapatan warga hanya berkisar 400.000 sebulan, kini udah meningkat 6-7 juta per bulan. Bahkan saat ini memiliki 5 mobil mewah yang dibeli tunai untuk operasional warga. Luar biasa ya. Dari Jawa Timur, mari kita beralih ke Jawa Tengah. Di sini ada Desa Ponggok. Desa ini dianugerahi 5 mata air atau dalam bahasa Jawa disebut dengan umbul. Berkat anugerah air yang melimpah inilah, pemerintah Desa Ponggok kemudian membuat wisata air yang dinamai Umbul Ponggok. Berbeda dengan wisata air biasanya, destinasi wisata ini menawarkan wahana unik berupa Warrior Adventure, layaknya game show Ninja Warrior yang berjalan di dalam air dan berfoto selfie di dalam air. Wahana ini menjadi salah satu favorit warga yang cukup viral dan membuatnya kebanjiran pengunjung. Jika dulunya desa penghasil ikan nila ini hanya desa kecil yang pendapatannya sekitar 80 juta per tahun, namun berkat wisata air ini, Desa Ponggok berhasil berkembang dan menghasilkan pendapatan hingga mencapai 14 miliar per tahun. Wah, meningkatnya sampai 175 kali ya. Masih di Jawa Tengah, sekarang kita mengunjungi kampung nelayan di Desa Bendar yang sempat viral melalui TikTok karena memiliki banyak rumah mewah bah istana hingga dijuluki Desa Sultan. Sebenarnya dulu, kampung ini memiliki kondisi yang nyaris sama dengan kampung nelayan lainnya, yakni memiliki kesan kumuh. Namun, kehidupan nelayan mulai berubah saat pemerintah memutuskan untuk mengeruk Sungai Juwana sekitar tahun 1980-an. Setelah pengerukan itu, kapal mulai ramai berdatangan dan industri pengolahan ikan pindang pun mulai marak. Dari yang awalnya kebanyakan mereka berprofesi sebagai ABK atau anak buah kapal, mereka mulai menabung nih untuk membeli kapal sendiri. Hingga akhirnya banyak dari mereka yang memiliki usaha jual beli kapal dan menjadikan desa mereka sebagai kampung nelayan terkaya. Saat ini, rata-rata penghasilan penduduk desa ini sekitar 80 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per bulan. Bahkan, omset tangkapan nelayan pernah mencapai 140 miliar dalam setahun. Ya, meski telah kaya,
para nelayan di desa ini tidak melupakan tradisi mereka. Sebagai rasa syukur, para nelayan di sini selalu mengadakan sedekah laut dan karnaval karena telah diberikan hasil laut yang berlimpah setiap tahunnya. Selanjutnya kita terbang menuju pusat wisata Indonesia, Pulau Bali. Yup, Bali memang tidak diragukan lagi jika berbicara mengenai potensi wisatanya. Dan di sini ada Desa Kutuh yang menjadi percontohan karena memiliki pendapatan hingga 50 miliar per tahun. Wah, apa rahasianya? Jadi, sejak tahun 1998, masyarakat desa adat setempat memang sudah memiliki lembaga perkreditan desa untuk menyimpan dan menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif. Dana itu kemudian disalurkan ke badan usaha milik desa adat yang mengembangkan beberapa lokasi wisata. Mulai dari wisata Pantai Pandawa, Gunung Payung Cultural Park, atraksi wisata khusus Team Beach Paragliding, atraksi wisata khusus seni dan budaya lainnya. Banyak banget kan? Gak heran kalau pendapatannya bisa sebanyak itu. Berikutnya kita berpindah ke Nusa Tenggara Timur yang sebenarnya masuk dalam urutan ketiga provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan mencapai 20,44% dari jumlah penduduknya. Tapi siapa sangka di provinsi ini justru ada salah satu kelurahan yang terkaya loh. Awalnya penduduk desa ini bekerja sebagai petani-petani tradisional. Namun berkat inisiatif salah seorang warga yang bernama Ignatius Letaoja yang melihat desanya memiliki potensi sebagai desa ekowisata karena memiliki danau 3 warna Kelimutu. Ia pun bergerak sendiri sejak tahun 2011 untuk membenahi desanya, walaupun awalnya dianggap gila. Mulai dengan mendirikan homestay, mengajak anak muda menanam sayur dan buah, sampai membuat sanggar musik. Hingga akhirnya di tahun 2017 lalu, Desa Waturaka dinobatkan sebagai desa wisata alam terbaik karena berhasil mengundang banyak wisatawan mancanegara. Kini warga di sana bisa berpenghasilan antara 2 juta hingga 5 juta rupiah per bulannya. Padahal upah minimum provinsinya hanya mencapai 1.975.000 rupiah. Baik, sekarang kita berada di Riau, tepatnya di Desa Teluk Meranti. Di sini ada objek wisata yang terkenal berkat fenomena alamnya berupa ombak bono yang terdapat di Sungai Kampar. Jadi, jika sungai umumnya hanya memiliki riak atau gelombang kecil, tapi di hilir Sungai Kampar ini, ombak sungainya bisa mencapai 5 meter ketinggiannya. Makanya, tempat ini menjadi incaran para peselancar dunia karena membuat mereka bisa berselancar lebih lama berkat ombak yang begitu besar itu. Padahal ya, dulunya ombak itu sangat ditakuti oleh warga setempat. Bahkan dijuluki 7 hantu karena ombaknya punya 7 lapis sebagai hasil pertemuan arus sungai menuju laut dan arus laut yang masuk ke sungai akibat pasang. Namun semuanya berubah sejak tim ekspedisi sungai bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menjadikan wilayah ini sebagai destinasi wisata yang berpenghasilan cukup besar tiap tahunnya. Peneliti Universitas Riau di tahun 2019 menemukan bahwa sebelumnya pendapatan warga hanya 700.000 sampai 1 juta rupiah per bulan. Kini, masyarakat bisa meraup paling sedikit 1,5 juta hingga 2,8 juta rupiah per bulan berkat makin banyaknya pengunjung yang datang.